Bapak Ibu, mas-mas, mbak-mbak jamaah pengajian Ramadan Masjid Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kados pundi kabare? Sehat? Wow, anjing sami sahur sedanten. Alhamdulillah. Baik. Bapak Ibu rahimakumullah, saya diminta sama Mas Maul untuk menyampaikan tentang keteguhan tanpa lelah, keteguhan Nabi Nuh dan kegigihan Nabi Nuh alaihissalam. Baik, Nabi Nuh alaihissalam adalah ulul azmi yang pertama. Jadi tidak semua nabi itu ulul azmi. Ada berapa ulul azmi? Ada 5. Zaman kita SD mungkin sering disingkat dengan kata NIMIM gitu. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Nah, Nabi Nuh adalah ulul azmi yang pertama. Allah mengatakan tentang ulul azmi itu istilah Al-Quran. Disebutkan di Al-Quran, Allah mengatakan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Jadi ketika Nabi Muhammad mendapatkan bantahan dari kaumnya, diajak beriman tidak mau, kemudian hampir kesabaran Nabi itu habis, Allah memberikan nasihat, fasbir, dan bersabarlah wahai Muhammad, kama sabara ulul azmi minar rusul, sebagaimana sabarnya para ulul azmi dari para rasul. Wala tasta'jil lahum, dan kamu jangan langsung mengharap agar mereka langsung disiksa, mudahnya begitu. Kalau secara kata, apa arti ulul azmi Bapak Ibu? Kita sering mendengar ada ulul albab, ada ulul azmi, ada ulin nuha. Ulu itu bisa diartikan pemilik. Ulul albab adalah pemilik kecerdasan. Ulul azmi pemilik tekad yang kuat, pemilik keteguhan yang kuat, mudahnya begitu. Baik, Nabi Nuh adalah ulul azmi yang pertama, dan Nabi Nuh adalah rasul pertama yang menasihati kaumnya dari kesyirikan. Karena sebelum Nabi Nuh itu belum pernah ada kesyirikan. Jadi umat Nabi Nuh adalah umat yang pertama yang melakukan kesyirikan di muka bumi. Nabi Nuh juga dikatakan Adam Ats-Tsani. Nabi Nuh juga disebut dengan sebutan Adam yang kedua. Karena apa? Karena ketika peristiwa banjir besar itu, yang beriman, yang selamat hanya Nabi Nuh dan beberapa pengikutnya. Yang lain semuanya Allah tenggelamkan. Allah mengatakan, wa ja'alna dzurriyyatahu humul baqin, dan kami jadikan zuriyahnya, zuriyah Nuh, itulah yang masih hidup, yang tinggal di muka bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, para ulama berbeda pendapat. Dalam kitab-kitab sirah disebutkan ada beberapa perbedaan tentang tahun antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh. Dalam Ahlul Kitab disebutkan bahwa Nabi Nuh dilahirkan setelah Nabi Adam wafat, dilahirkan 146 tahun setelah Nabi Adam wafat. Ini yang pertama. Kemudian kalau Ibnu Jarir mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam dilahirkan setelah 126
dari wafatnya 126 tahun dari wafatnya Nabi Adam alaihissalam. Kemudian disebutkan juga bahwa di antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ada 8 ayah. Tetapi ini semua 146 tahun, 126 tahun, 8 ayah, itu semua tidak bersumber pada dalil yang kuat. Tidak ada dalil yang kuat. Yang sahih adalah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas mengatakan, kana baina Adam wa Nuh 10 qurun kulluhum 'ala al-Islam, yaitu antara Nabi Adam dan Nabi Nuh itu 10 kurun dan semuanya beragama Islam. Jadi sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh ada berapa? Disebutkan 10 kurun, 10 kurun, dan semuanya beragama Islam. Nah, para ulama ketika menafsirkan kurun itu ada 2 pendapat. Yang satu, kurun itu abad, 1 abad. Qarnun itu 1 abad. 10 kurun berarti 10 abad. 10 abad kali 10, 100 kali 10 berarti berapa? 1000. Berarti menurut pendapat yang pertama, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu 1000 tahun. Tafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan kurun itu generasi. Maka kalau menurut penafsiran yang kedua, berarti antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh itu ada ratusan generasi. Dan kita semua tahu bahwa usia Nabi terdahulu panjang-panjang. Bahkan usia Nabi Nuh berapa? 950 tahun. Berarti ya bro, hampir usianya saja hampir 10 abad kan? Usianya saja. Tetapi jarak yang pasti atau berapa tahun yang pasti itu kepastiannya hanya Allah yang mengetahui. Tetapi yang ingin dikabarkan oleh Ibnu Abbas itu bukan kepastian umurnya, tetapi apa? 10 qurun kulluha ala dinil Islam lam tusyrik billahi syai'a. 10 kurun semuanya berada dalam agama Islam. Ini yang ingin disampaikan oleh Ibnu Abbas, bahwasanya sejak Nabi Adam sampai Nabi Nuh itu belum pernah ada kesyirikan dan semuanya muslim. Kalau muslim boleh nggak bermaksiat? Boleh. Jadi wajar kalau ada keturunan Nabi Adam yang bermaksiat atau berbuat dosa, itu manusiawi. Tetapi mereka semua beragama Islam dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang terjatuh ke dalam maksiat ada, begitu. Makanya kita pernah mendengar kisah Qabil dan Habil dan sebagainya. Nah, kemudian kesyirikan baru muncul di zaman umat Nabi Nuh alaihissalam. Baik, bagaimana awal mulanya terjadi kesyirikan di umat Nabi Nuh? Saya ingat saya pernah menyampaikan ini di sini kayaknya. Kemungkinan pas Ramadan juga. Awal mula terjadinya kesyirikan di zaman Nabi Nuh adalah syaitan itu membisik-bisiki, memberi waswasah kepada sebagian kaum Nabi Nuh alaihissalam. Tentang siapa? Tentang orang-orang soleh yang sudah meninggal.
Jadi dulu ada 5 orang soleh, namanya Wad, kemudian Suwa', kemudian Yaghus, kemudian Ya'uq, kemudian Nasr. 5 orang ini adalah nama-nama 5 orang ini adalah orang-orang soleh. Ketika mereka wafat, sebagian murid-muridnya itu merasa perlu memberikan tanda untuk mereka. Katanya kalau melihat tanda itu, mereka keimanannya bertambah. Intinya mereka dibuatkan sesuatu untuk menandai bekas meninggalnya orang-orang soleh itu. Generasi yang pertama masih aman, tetapi generasi yang kedua, ketika keimanannya tidak sebesar yang pertama, kemudian pengetahuannya tidak sebesar yang pertama, semakin diagungkan. Kemudian yang ketiga semakin diagungkan, akhirnya sampai disembah. Begitu. Allah mengatakan dalam surah Nuh, وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Kaum Nabi Nuh itu mengatakan, janganlah kalian sekali-kali meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kalian. Jadi di samping 5 itu ada banyak Tuhan lain. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا. Dan jangan pula kalian meninggalkan menyembah Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Nah, 5 nama tadi adalah 5 orang saleh yang kemudian sangat diagung-agungkan, dikultuskan, kemudian disembah. Maka ada sebagian ulama itu sangat berhati-hati melarang kita untuk tidak boleh terlalu mengagungkan orang yang sudah meninggal. Tidak boleh dibuatkan monumen atau apa, nanti dikhawatirkan generasi yang jauh di sana tidak tahu kemudian disembah. Bapak Ibu pernah melihat video yang di India? Di India itu lebih kacau. Soal makanan atau jajanan mereka kacau, tapi soal ketuhanan juga kacau. Ada itu turis, saya nggak tahu orang mana, hanya karena bertato dewa di lengannya, itu diagung-agungkan, bahkan hampir disembah. Itu turis. Kemudian ada anjing itu tidur dan berkeliling di dekat patung dewa kemudian disembah. Pokoknya mereka itu mudah sekali menyembah segala sesuatu yang sedikit mistis. Bahkan saya ada yang komentar begini, segala sesuatu di India itu disembah kecuali Tuhan itu sendiri, karena saking parahnya mereka. Baik, kembali ke kisah Nabi Nuh alaihissalam. Awalnya begitu, jadi tentang 5 orang saleh yang sudah meninggal kemudian diagung-agungkan, dibuatkan tetenger, kemudian dimodifikasi sampai menjadi patung. Dan nama-nama orang soleh ini kemudian dikopi, ditiru oleh Amr bin Luhai al-Khuzai, kemudian itu dibawa ke Jazirah Arab. Jadi Amr bin Luhai al-Khuzai itu membawa dari Syam, dibawa ke Mekah nama-nama patung tadi, Wad, Suwa', Yaghus, Ya'uq, dan Nasr. Kemudian dibagi-bagikan. Jadi Banu Azrah mengambil satu, kemudian Hudzail mengambil satu. Jadi mereka akhirnya menyembah patung. Makanya Nabi pernah diperlihatkan neraka. Kemudian di neraka ada orang yang disiksa dengan ditarik isi perutnya, yaitu siapa? Amr bin Luhai al-Khuzai. Karena dia orang yang pertama kali memperkenalkan patung kepada penduduk Makkah. Tapi setelah Islam jaya, setelah Fathu Mekah, patungnya itu semua dihapuskan, dibersihkan. Baik, kembali ke kisah Nabi Nuh alaihissalam.
Itu tadi sedikit mukaddimah tentang Nabi Nuh. Lalu bagaimana kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran ketika mereka sudah berbuat syirik, kemudian Allah utus Nabi Nuh. Allah mengatakan, "Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi inni lakum nadhirum mubin." Dan sungguh telah kami utus Nabi Nuh, telah kami utus Nuh kepada kaumnya. Nuh mengatakan, "Aku benar-benar pemberi nasihat untuk kalian. Alla ta'budu illallah." Agar kalian tidak menyembah kecuali kepada Allah saja. Inni akhafu 'alaikum 'adzab yaumin alim. Sesungguhnya aku khawatir kepada kalian tentang siksaan yang sangat menyaksikan, yang sangat menyakitkan. Diajak baik-baik begitu. Tidak dimarahi tapi diajak. Tidak pula dihina, tidak dihina kemudian bodoh atau apa, enggak. Diajak, langsung diajak. Pertama, memperkenalkan diri dulu bahwa aku adalah utusan Allah. Kemudian mereka mengajak, Nabi Nuh mengajak untuk mereka menyembah Allah Ta'ala. Tetapi apa jawaban para pembesar-pembesarnya ini? Pertama yang langsung menjawab itu para pemuka-pemuka kaum. Mereka mengatakan, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basharan mithlana. Para pemuka kaum Nabi Nuh mengatakan, orang pemuka kaum Nabi Nuh yang kafir itu mengatakan, aku tidaklah melihatmu kecuali manusia biasa seperti kami. Wa ma naraka taba'aka ila alladhina hum aradhiluna. Dan kami tidaklah melihat pengikut-pengikutmu kecuali orang-orang yang tidak memiliki kehormatan. Badiyar ra'i, orang yang tidak berpikir secara dalam, kesusu, kemudian langsung beriman, dan kelihatannya dari luar itu seperti beriman, padahal kenyataannya tidak. Ini yang dikatakan kaum Nabi Nuh atau pemuka kaum Nabi Nuh yang kafir kepada Nabi Nuh. Pengikutmu itu orang-orang rendahan, remikir orang jeru, kemudian apa? Mengetok-etok beriman, mudahnya begitu. Ditambah lagi, wa ma nara lakum alaina min fadl. Dan kami juga tidak melihat kamu wahai Nuh memiliki keistimewaan dibanding kami. Bal nadhunnukum kadzibin. Bahkan kami mengira kamu itu pendusta. Langsung dijawab begitu oleh para pembesar kaum Nabi Nuh. Kenapa kok dijawab begitu? Kira-kira apa alasannya? Kenapa kalau ada dakwah atau sesuatu itu kadang yang langsung menolak itu para pemuka-pemuka kaum. Tetapi kalau pemuka kaum itu ikut, efeknya besar. Kenapa kira-kira Bapak Ibu? Karena ya kekuasaan. Kalau kaumnya dibiarkan beriman, dia akan kehilangan kekuasaan. Dia nggak mau. Tapi seandainya pemuka kaum itu beriman, biasanya warganya atau bawahannya akan ikut beriman. Bahkan itu terjadi di kisah-kisah kerajaan-kerajaan Islam. Jika beriman, semuanya ikut beriman. Atau kisah yang agak terbaru, kisahnya dakwahnya Ustadz Fadlan Garamatan di NTT atau Papua gitu. Jadi diambil dulu pemukanya beriman, semuanya langsung ikut. Tapi di sini kaum Nabi Nuh, para pemuka kaum Nabi Nuh tidak mau beriman karena kekuasaan, karena sombong dan lain sebagainya. Dan pengertian sombong, Nabi mengatakan al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan merendahkan manusia.
Dan ini sudah diambil semua oleh para pemuka kaum Nabi Nuh. Jadi dakwahnya Nabi Nuh ditolak dan Nabi Nuhnya dihina. Kamu orang rendahan, bahkan kita suruh ngapusi gitu kan. Dan kamu bukan orang mulia di antara kami gitu. Diambil semua sama mereka. Setelah dibilang begitu, kira-kira Nabi Nuh menjawab apa? Nabi Nuh mengatakan, wahai kaumku, tahukah kamu bahwa aku itu berada dalam bayinah, kejelasan perintah dari Tuhanku, dan Allah memberiku rahmat. Apakah fa'umiyat alaikum anulzimukumuha wa antum laha karihun? Apakah aku harus memaksa kalian untuk beriman padahal kalian benci? Wahai kaumku, aku tidak meminta kepada kalian harta. Sesungguhnya balasanku adalah hanya dari Allah Ta'ala. Dan aku tidak mungkin mengusir orang-orang yang sudah beriman. Jadi Nabi Nuh itu diminta oleh para pemuka kaumnya, wahai Nuh, kaummu yang sudah beriman itu usir, suruh kembali kepada kita. Nabi Nuh enggak mau. Wa ma ana bitaridil ladzina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. Aku enggak mau, tidak akan mengusir mereka yang sudah beriman karena mereka akan bertemu Tuhan mereka dan masing-masing akan mendapatkan balasannya, dan justru aku melihat kalian adalah orang-orang yang bodoh. Wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari Allah Ta'ala kalau aku mengusir mereka? Jadi kalau Nabi Nuh mengusir para pengikutnya, tentu akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal pengikutnya itu sedikit. Berdakwah selama 950 tahun, kurang lebih yang beriman hanya berapa? Hanya 80. Disebutkan di kitab Al-Wajiz punyanya Imam Al-Wahidi itu hanya 80 orang yang beriman selama 950 tahun. Nabi Nuh mengatakan, siapakah yang akan menolongku dari siksa Allah kalau aku usir mereka? Apakah kalian tidak berfikir? Nabi Nuh masih mengatakan, dan aku juga tidak mengaku kepada kalian bahwa aku mengetahui rahasia-rahasia Allah. Aku juga tidak mengetahui yang gaib. Jawaban ini untuk membalas jawaban yang di atas tadi, yaitu mereka mengatakan umatmu itu hanya beriman pura-pura, menampakkan iman di luar tapi batinnya tidak. Maka Nabi Nuh mengatakan di sini, wala a'lamul ghaib, aku tidak mengetahui yang gaib. Jadi Nabi Nuh hanya menghukumi umatnya secara nampak saja. Kalau mereka mengaku beriman, dianggap beriman, begitu mudahnya begitu. Wala aqulu inni malak, dan aku juga tidak mengaku kalau aku malaikat. Ini jawaban dari ejekan yang di atas tadi, yang berbunyi, kami tidak melihatmu wahai Nuh kecuali manusia biasa seperti kami. Maka Nabi Nuh mengatakan, aku enggak mengaku malaikat, begitu. Kemudian singkatnya kaumnya membalas lagi, wahai Nuh, kamu sudah membantah kita banyak, sudah berbantah-bantahan banyak dengan kita, maka datangkanlah apa yang kamu janjikan untuk kita kalau kamu memang benar. Jadi mulai ditantang ini, mana siksa-siksa yang dulu kamu takuti, datangkan kalau memang kamu benar, mudahnya begitu. Tapi Nabi Nuh
menyandarkan itu kepada kehendak Allah Ta'ala. Nabi Nuh mengatakan, innama ya'tikum bihillah. Sesungguhnya yang akan mendatangkan siksaan itu adalah Allah, insya'a, jika Allah menghendaki. Wa ma antum bimu'jizin. Dan kalian tidak akan bisa melarikan diri. Wala yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allahu yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dan sama sekali tidak akan bermanfaat nasihat-nasihatku untuk kalian, meskipun aku sangat ingin menasihati kalian, itu tidak akan bermanfaat kalau Allah menginginkan kalian disesatkan. Kenapa kok orang-orang itu sebagian bisa disesatkan oleh Allah? Karena yang pertama, mereka awalnya tidak mau mengikuti kebenaran. Kemudian hatinya mengeras. Setelah mengeras, bahkan dikatakan di Al-Quran, bisa lebih keras melebihi batu. Faqasat qulubuhum au asyaddu qaswa, atau lebih keras lagi. Dan orang-orang yang tidak mau mengikuti petunjuk-petunjuk Allah Ta'ala, kemudian diajak berkali-kali nggak mau, sama Allah kemudian bisa sekalian disesatkan, begitu. Maka Nabi Nuh mengatakan, nasihat-nasihatku nggak akan berguna. Meskipun aku sangat ingin memberikan kalian nasihat, itu nggak akan berguna kalau Allah menginginkan kalian tersesat. Huwa rabbukum wa ilaihi turja'un. Dialah Tuhanmu, dialah Tuhan kalian, dan kalian hanya kembali kepadanya. Singkat cerita, kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh untuk membuat kapal. Allah mengatakan, wa uhiya ila nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad aman. Dan diwahyukan kepada Nuh bahwasanya tidak akan beriman dari kaummu wahai Nuh kecuali hanya orang-orang yang sudah beriman itu saja. Jadi enggak akan bertambah. Fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Maka jangan sedih dengan apa yang diperbuat oleh mereka orang-orang kafir dari pengikutmu. Wasna'il fulka bi'ayunina. Maka buatlah kapal dengan penjagaan dari kami. Jadi Nabi Nuh disuruh membuat kapal dan Allah yang menjaga langsung. Wa wahyina, dan Allah juga yang memberi wahyu sehingga Nabi Nuh bisa membuat kapal, bisa kemudian mengukur, kemudian memperkirakan keseimbangannya dan sebagainya. Itu semua wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena zaman itu belum ada teknik mesin. Tapi Nabi Nuh langsung bisa membuat kapal. Allah mengatakan, buatlah kapal, kami yang akan menjaga, dan kami akan memberikan wahyu kepadamu, wala tukhatibni fil ladzina zalamu. Dan sudah, kamu enggak usah memohon kepadaku lagi tentang orang-orang yang zalim. Maksudnya, jangan memohon ampun untuk mereka. Biarkan saja. Innahum mughraqun. Mereka itu akan ditenggelamkan. Singkatnya, kemudian Nabi Nuh membuat kapal. Setiap ada orang yang lewat dari pemuka kaumnya, mengejek. Bahasa kita mungkin, Nuh gila. Di padang yang kering begini, di tempat yang tinggi begini, tidak ada air, tidak ada apa, membuat kapal. Diajak begitu, Nabi Nuh mengatakan, in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Kalau kalian mengejek saya juga bisa mengejek kalian seperti kalian mengejek saya nanti. Doanya begitu.
Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Dan kalian akan mengetahui siapa yang akan didatangi siksaan yang menghinakan dan menyakitkan. Hatta idza jaa amruna wa farat an-nur qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain. Hingga tatkala air itu telah keluar dari tungku, itu sebagai isyarat. Jadi kalau sudah keluar air dari situ, Nabi Nuh apa? Qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain. Nabi Nuh diperintahkan oleh Allah untuk mengangkut makhluk yang di bumi, hewan-hewan masing-masing berpasang-pasangan. Masing-masing berpasang-pasangan. Kalau umat Nabi Nuh yang belum menikah, apakah nggak boleh ikut begitu? Enggak, ini tidak masuk kriteria ini. Kalau umat Nabi Nuh, baik yang sudah menikah atau belum menikah, semua boleh ikut. Maksudnya berpasang-pasangan itu hewannya. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah kalau hewan itu dibawa semua, nggak muat kapalnya. Jadi diambil nanti sepasang itu hanya untuk sebagai apa istilahnya, sebagai babon dan melanjutkan keturunan begitu. Qul nahmil fiha min kullin zawjayn itsnain wa ahlaka illa man sabaqa 'alaihi al-qawl wa man wa ma amana ma'ahu illa qalil. Bawalah masing-masing itu berpasang-pasangan, kemudian akan ditenggelamkan, akan dihancurkan semuanya, dan termasuk yang tidak boleh dibawa ke kapal adalah istrinya dan anaknya. Kalau di Al-Wajiz disebutkan nama istrinya itu Waghilah. Siapa? Waghilah. Kalau putranya Kan'an. Wa ma amana ma'ahu wa ma amana ma'ahu illa qalil. Dan tidak beriman kepada Nabi Nuh kecuali sedikit saja. Wa qala irkabu fiha bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Maka Allah mengatakan, naiklah kalian ke dalam kapal itu bismillahi majriha wa mursaha. Dengan nama Allah kapal itu berlayar dan singgah. Inna rabbi laghafurur rahim. Sungguhnya Tuhanku Maha pengampun untuk kalian para penduduk kapal dan Maha pengasih. Wa hiya tajri bihim fi mawjin kal jibal wa nada nuhun ibnahu wa kana fi ma'zili ya bunayya arkam ma'ana wa la takum ma'al kafirin. Maka kapal itu berlayar di atas ombak-ombak yang tinggi seperti gunung. Dan Nabi Nuh memanggil putranya, yang mana putranya itu di tempat yang jauh terpencil. Wahai putraku, ayo ke sini naik bersama kami dan jangan bersama orang-orang kafir. Putranya mengatakan, qala sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Aku akan berlindung ke gunung yang akan melindungi dari air. Nabi Nuh mengatakan, qala la 'asimal yawma min amrillahi illa man rahim. Hari ini tidak ada pelindung siapapun kecuali Allah Ta'ala. Tidak ada perlindungan bagi siapapun kecuali orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hala bainahumal mawju fa kana minal mughraqin. Maka ombak itu menghalangi antara Nuh dan putranya, antara Nuh dan gunung yang akan dijangkau putranya itu.
ditutup oleh ombak, maka otomatis kalau gunungnya tertutup, orangnya ikut hanyut. Fakana minal mughraqin. Maka putra Nabi Nuh termasuk orang-orang yang ditenggelamkan. Maka Allah mengatakan wa qila ya ardu bla'i ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidal ma'u wa qudiya al-amru wastawat 'al judi. Wahai bumi, telanlah air kalian. Wahai langit, cukuplah. Jangan menurunkan air lagi. Wahai air, berkuranglah. Dan kaum Nuh yang kafir sudah dilenyapkan. Maka kapal itu singgah di atas gunung. Setelah begitu Nabi Nuh ternyata masih berdoa. Rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Wahai Tuhanku, sesungguhnya putraku itu bagian dari keluargaku. Dan janji Engkau adalah benar dan Engkau maha bijaksana. Maka apa Allah mengatakan? Ya Nuh innahu laysa min ahlik. Wahai Nuh, putramu itu bukan dari keluargamu. Karena apa? Karena tidak mau beriman. Innahu amalun ghairu salih. Sesungguhnya itu perbuatan yang tidak baik. Ini tafsirannya dua. Yang pertama, perbuatan yang tidak baik itu adalah amalan sang anak. Yang kedua, permohonan Nabi Nuh kepada Allah untuk menyelamatkan anaknya. Jadi mudahnya doamu untuk anakmu ini bukan perbuatan yang baik. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilm. Maka wahai Nuh, jangan kamu meminta kepadaku apa-apa yang tidak kamu ketahui. Inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Sungguhnya aku menasihatimu agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Maka langsung Nabi Nuh sadar dan mengatakan, Rabbi inni a'udzubika an as'alaka ma laysa li bihi ilm. Ya Allah, sungguhnya aku mohon kepada Engkau, aku berlindung kepada Engkau agar tidak memohon kepada Engkau apa-apa yang tidak aku ketahui. Wa illa taghfirli wa tarhamni aku minal khasirin. Dan kalau Engkau tidak ampuni aku dan rahmati aku benar-benar menjadi orang yang rugi. Maka dikatakan, wahai Nuh, turunlah dengan sejahtera, dengan selamat, dengan kehormatan dari kami. Turunlah dari kapal, maksudnya turunlah dari kapal dengan keselamatan dari kami, termasuk keberkahan untuk semua umatmu dan semua yang bersamamu. Wa umamu sanumatti'uhum thumma yamassuhum min 'adzabin alim. Dan sebagian umat akan kami beri nikmat di dunia, kemudian sebagian dari mereka akan disiksa dengan siksa yang pedih. Karena nanti generasi yang jauh dari Nabi Nuh, ada yang sebagian tetap beriman, ada yang sebagian kafir. Kisah ini ditutup oleh Allah dengan ayatnya, tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaik. Itulah dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad. Ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuk. Yang mana kamu belum pernah mengetahui sebelumnya dan kaummu juga belum mengetahui sebelumnya. Fasbir, maka bersabarlah. Innal 'aqibata lil muttaqin. Karena sungguhnya kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Ini kisah tentang Nabi Nuh yang Allah sebutkan di surah Hud dari ayat 25 sampai ayat 49. Ini Allah wahyukan kepada Nabi kita ketika Nabi kita mendapatkan cobaan, kemudian mendapatkan perlawanan dari kaumnya yang diajak beriman. Kemudian Nabi hampir putus asa. Kemudian Allah hibur dengan kisah Nabi Nuh. Mudahnya mungkin begini kalau bahasa kita, wahai Muhammad, dulu ada seorang Nabi namanya Nuh, usianya lebih panjang dari kamu, 950 tahun.
Kemudian istrinya tidak beriman, anaknya tidak beriman, diolok-olok kaumnya, yang beriman hanya 80 orang. Maka bersabarlah kamu, karena sesungguhnya kesudahan yang baik adalah untuk orang yang bertakwa. Tentu dengan begitu Nabi kita akan apa? Akan terhibur dan akan semakin kuat, semakin bersabar. Dan Nabi kita, Nabi Muhammad, suka kalau umatnya banyak, yang beriman banyak. Makanya Nabi pernah menasihati untuk para pemuda. Nabi mengatakan, tazawwajul waludal wadud. Silahkan kalian nikahi para perempuan itu yang penuh kasih sayang dan yang bisa memiliki anak banyak. Fa inni mukatsirum bikumul umam. Karena aku akan berbangga dengan banyaknya kalian di hadapan para nabi, atau aku akan berbangga dengan banyaknya kalian. Begitu. Nabi kita adalah nabi yang terakhir, tetapi umatnya paling banyak. Bahkan Nabi Musa sampai heran, Nabi terakhir umatnya paling banyak, tetapi yang akan pertama kali membuka pintu surga. Makanya Nabi kita sering disanjung dengan Imamul Mursalin, imamnya para Nabi. Ketika Isra Mi'raj, yang mengimami semua Nabi di Baitul Maqdis salat adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Sekarang kita ambil beberapa poin-poin yang itu mengajarkan keteguhan. Yaitu yang pertama, ketika kaum Nabi Nuh itu menolak kemudian mengejek, maka Nabi Nuh tidak menggunakan kekerasan. Tidak pula berdoa kepada Allah, ya Allah, turunkanlah adab saja kepada mereka. Tidak. Tetapi diajak diskusi dulu, diskusi, adu argumen, sampai mereka bosan mengatakan, wahai Nuh, kamu sudah banyak mendebat kami, maka datangkanlah siksaan yang kamu janjikan itu. Nah, akhirnya apa? Akhirnya mereka yang minta didatangkan siksaan itu. Bukan Nabi Nuh yang mengatakan, kalau kamu ngeyel tak datangkan siksa, nggak bisa begitu. Sampai ditantang begitu. Maka kita dalam kehidupan sehari-hari kalau mungkin ketemu orang yang dinasihati ngeyel, atau orang-orang random yang kadang mungkin ngolok-olok atau mengejek atau iseng merendahkan kita, ya kita lewat, anggap saja angin lalu begitu. Dalam surah Al-Furqan disebutkan, idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Apabila orang-orang bodoh itu menyapa para ibadur rahman, para hamba Allah yang saleh itu, para hamba Allah yang saleh mengatakan salam, atau mudahnya ya semoga kamu sehat, kesejahteraan untuk kamu begitu. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan beliau memilih berdebat dengan orang yang cerdas, karena kalau berdebat dengan orang yang bodoh beliau kalah. Tetapi kalau berdebat dengan orang yang cerdas beliau menang. Kenapa? Kalau orang yang bodoh itu kadang kalau berdebat kadang tidak fokus pada substansi yang didebatkan. Kadang malah kemudian kalau zaman sekarang mungkin ada yang menghina fisik, membuli, kemudian mengkorek-korek aib yang lain, tapi lupa pada substansi debat yang dibahas apa. Malah menyerang pribadi, mudahnya begitu. Keteguhan yang kedua adalah Nabi Nuh itu tidak didukung oleh istrinya. Maka para bapak dan ibu yang alhamdulillah semuanya mendukung, para bapak-bapak pimpinan cabang Muhammadiyah Kutu Arja yang didukung oleh para istrinya, maka harusnya lebih apa? Lebih teguh, lebih kuat dibanding yang tidak didukung oleh istrinya. Ibu-ibu juga didukung, diajak ayo ngaji bareng gitu kan. Kita bersyukur pasangan kita mendukung. Nabi Nuh pasangannya tidak mendukung,
anaknya tidak mendukung. Bahkan saking sayangnya sampai memohonkan kepada putranya. Tapi sama Allah tidak dibolehkan. Kita alhamdulillah semua keluarga kita muslim. Berarti tinggal apa? Tinggal dimaksimalkan. Masing-masing sudah pegang pintu surga. Tinggal milih mau masuk pintu yang VIP atau yang ekonomi. Kalau mau masuk yang VIP ya upgrade kunci. Caranya gimana? Silakan ibu-ibu cari sendiri. Atau ke tukang kunci, saya nukar kunci yang lebih bagus gitu. Begitu. Kemudian Nabi Nuh berdakwah 950 tahun hanya dapat 80 orang. Kiai Haji Ahmad Dahlan baru 100 berapa? 100, saya kok tidak hafal. 114 nggih. Baru satu abad lebih dikit. Berapa warga Muhammadiyah sekarang? Sangat banyak kan? Berapa sekolahnya? Berapa pondok pesantrennya? Kalau dibanding Nabi Nuh secara jumlah pengikut, ya Kiai Haji Ahmad Dahlan kalah. Tapi kalau kemuliaan tentu para nabi lebih mulia karena adalah mereka yang Allah pilih langsung. Begitu. Nabi Nuh begitu teguh 950 tahun berdakwah. Kira-kira bosan enggak ya selama itu? Kita mungkin mengisi pengajian jamaahnya 3 gitu. Selama 6 bulan, 3 terus. Mungkin enggak banyak yang bertahan. Maka kalau mau dirata-rata 80 dibagi 950 tahun berarti berapa tahun dapat 1? Berarti ada 1 tahun yang kosong, tidak dapat jamaah gitu. Maka Muhammadiyah harusnya lebih semangat, yang mencari kepala, yang mencari kader. Begitu. Kita semua sedang berlomba-lomba kepada kebaikan. Kemudian Nabi Nuh begitu patuhnya, begitu taat. Karena seorang nabi, tidak ada nabi yang tidak taat. Semua nabi taat. Disuruh menyembelih anaknya, sembelih. Disuruh membuat kapal meskipun tidak di dekat laut, membuat kapal. Disuruh membawa istrinya ke padang yang tandus, kemudian ditinggalkan di situ, dibawa. Itu orang-orang soleh begitu. Allah perintahkan apa langsung ditaati meskipun kadang dia belum tahu hikmahnya. Nabi Musa ketika Allah suruh memukul laut itu belum tahu kalau akan terbelah lautnya. Kalau sudah tahu ngapain diperintahkan, pasti akan berbuat sendiri. Kenapa Nabi Musa disuruh memukul? Karena belum tahu apa yang akan terjadi. Nah, kadang kita itu hanya butuh begitu kepada Allah. Apa yang Allah perintahkan, laksanakan. Nanti biar hikmahnya di belakang itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puasa. Nutup aurat. Apalagi dan sebagainya. Penutupnya adalah sebuah ayat. Allah mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi Muhammad. Apa yang akan kita dapatkan? Fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah akan mencintai kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Semudah itu kita dapat ampunan. Kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dicintai oleh Allah dan akan diampuni dosa-dosa kita. Maka mari di momen Ramadan ini kita tingkatkan cinta kita kepada Allah,
dengan menjalankan perintahnya sebaik-baiknya dan meninggalkan larangannya sejauh-jauhnya. Demikian, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Ahmad Arif Abdullah atas materi kajian yang telah disampaikan. Semoga semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya pengumuman. Yang pertama, infak terkumpul pada kajian kali ini sejumlah Rp447.000. Alhamdulillah. Semoga menjadi amal soleh Bapak Ibu semua. Amin. Yang kedua, kajian rutin pagi Ramadan pada besok hari Kamis tanggal 26 Februari 2026 akan diisi oleh Ustaz Ariful Hazam MC. Materi tafsir ijmali Quran surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Yang ketiga, door prize hari ini diberikan kepada jamaah dengan nomor unit 5878. 5878 dan 5851. 5851. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Semoga kajian pada kesempatan kali ini mampu mencerahkan diri kita dan mengawali pagi Ramadan kita pada hari ini. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sehat, Pak? Ya, alhamdulillah. Masalah. Saya langsung kan ya, karena Oh, Allah. Ya. masuk sekolah. Siap. Ada juga, Mas Yan.